Kalau kalian tidak mau doa bersama, tidak mau jabat tangan selesai sholat, ya sudah di belakang kau duduk, supaya kau tidak ganggu orang. Ingat adik-adik sekalian ini yang baru belajar agama, puncak dari semua ilmu adab. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa Rasul diutus ke muka bumi? Mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan. Mengangkat harkat dan martabat? Bukan. Apa? Liutammima makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Ini kita berbeda mazhab, saling mengkafirkan, saling menghina. Zaman sekarang aja ini kita ribut-ribut sesama muslim. Dulu tahun 90-an, kita kalau sholat subuh, Allahu Akbar, di samping kita tidak kunut, dalam hati saja, oh Muhammadiyah, selesai. Allahu Akbar, tidak kunut, Muhammadiyah berarti ini. Itu aja dia. Sekarang saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustadz, bicara-bicara sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Dia merasa saya lebih cantik tidak pakai jilbab. Jadi adik-adik sekalian ini karena masih mahasiswa, ya, kamu pilih jodoh itu kata Nabi satu, pilihlah karena kecantikannya. Cantik ini pink, ya, karena dia berhadapan kita 24 jam. Baru pulang dia lagi, mau tidur dia lagi depan kita, mau makan dia lagi. Jadi kalau casingnya jelek, nanti cepat ganti casing. Penting cantik, tapi tidak boleh prioritas, ya, karena apalagi zaman sekarang bisa dipermak itu muka kita. Yang kedua, keturunannya siapa, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat, anaknya Nabi Nuh. Yang ketiga kata Nabi, lihat kekayaannya. Islam tidak melarang milik materialistik, tidak. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah itu, Khadijah kaya, orang paling kaya di Mekah waktu itu. Tapi tidak boleh materialistik. Nah, yang keempat, siapa bilang begitu Ustaz? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan, andai saja manusia boleh sujud kepada sesamanya manusia, maka istri saya wajibkan sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena dosa istri ditanggung oleh kami suamimu. Tidak boleh keluar rumah, langkah-langkah kaki ibu, laknat Allah menyertainya kalau dia keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa bisa begitu Ustaz? Karena langkah-langkah ibu kami suami yang tanggung dunia akhirat. Kalau suami tukang judi, suami pemabuk, suami pesina, suami koruptor, tapi istrinya istri yang soleha, tidak ada urusan dengan suamimu. Suamimu masuk neraka, kamu ibu sahabat masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, tadkhulul jannati bisalam, silahkan kau masuk surga dari pintu mana kamu suka. Beda kami laki-laki. Kalau begitu, tolak ini, tidak mempan kau kasih duit. Kalau begitu, cari cewek paling cantik, bawa ke Muhammad untuk dikasih hadiah Muhammad. Apalagi Nabi bilang ketua sidang, tidak mempan bos. Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu bagaimana? Oke, kalau begitu kita kasih jabatan paling tinggi Muhammad. Kita lantik dia sebagai raja di kota Makkah ini. Dia sebagai pemimpin utama. Apa dia bilang? Tidak mempan kau sobot jabatan. Sudahlah, tidak ada itu. Uang tidak mempan. Wanita tidak mempan, jabatan tidak mempan. Kita tidak tahu dia ini Muhammad supaya berhenti dakwah. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda usul. Pak Ketua begini, apa? Jami bicara. Uno wawan nih, bunuh saja. Dia bilang ini ketua sidang. Masalahnya Muhammad juga ada sukunya. Dia punya Bani Hashim. Berarti orang mendoakannya. Dan di akhirat dipakai kelak. Ustadz, bagaimana saya Ustadz? Sudah terlanjur namaku Ronaldo. Karena bapakku pecinta bola. Bagaimana caranya Ustaz? Ya Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Muhammad Abdul Naldo. Nggak nyambung Ustaz, biar nggak nyambung. Yang penting salam bos. Masih ingat almarhum Presiden kita Soeharto? Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, kan namanya cuma Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, Raja Fat waktu itu sadar, wah menderita nih Pak Harto nanti. Kalau tidak diislamkan, maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Tin juga ditambah di depannya Siti. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur namanya islamkan, harus rubah KTP tidak. Yang penting misal ulang tahun. Saudara-saudara sekalian, hari ini nama saya islamkan. Yang tadinya Desi Ratnasari, saya menambah di depannya Siti Desi Rasari. Yang ketawa seru orang ini. Ada lagi orang sholat begini. Saya lihat sholat begini Pak, takbirnya Allah. Dia begini takbir.
Ada juga begini. Ada juga begini. Wah, macam-macam. Macam takbirnya. Saya pergi tanya, apa itu yang begini? Dia bilang, saya tulis Allah. Oh iya, masuk akal. Saya bilang, mana dalilnya? Dia bilang, tidak, nenekku dulu ajar, Kak. Nenekmu Nabi. Ini juga bisa saya artikan 3-0. Nah, itulah pentingnya ibadah. Ada juga orang sholat, pentingnya ilmu. Ada orang sholat, di sampingnya ada dia kasih begini tangannya, goyang-goyang begini. Ini anak muda di sampingnya, dia lihat, ini orang tua maunya menang sendiri, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Tepuk tangan. Nah, Ustaz, ini lagu Darah Muda ini lekat sekali juga di setiap dakwah dari Ustaz. Ya. Ada kegelisahan apa sih yang disampaikan? Kenapa lagu ini seolah-olah juga mewakili isi hati dari Ustaz? Ya, saya gelisah melihat anak-anak muda kita sekarang, ya. Itu biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Itu kan biasa, dia ndak pikir gimana masa depannya nanti, ya, gimana orang lain kalau dia ngebut-ngebut di jalan, gimana mengganggu ketertiban umum. Itu saya kira lagu ini selain menghibur juga ada dakwah di dalam. Oke, ya. Baik, terima kasih. Ini juga imam kadangkala harus perhatikan. Ada juga kadangkala imam membalik-balik sunnah Rasul. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru jadi imam mau takbir aja sudah lama. Gaji itu wakak mani bawan selesai. Ada juga yang begitu. Kata Nabi, ringkaskan bacaan solatmu. Ringkas. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, orang bisa husuk mengikuti kalau yang dia baca hafal. Coba kalau imamnya membaca kul huwallahu ahad, anak-anak juga ikut di belakang. Kul huwallahu ahad. Karena dia hafal. Begitu imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 115. La haula wala quwwata illa billah. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Duda. Ada duda di sini. Dilarang nikah sama anaknya. Apa ndak usah nikah? Apalagi nikah, sebentar lagi pensiun. Ndak usah nikah, saya bisa atur semua, Pak. Bapak mau makan saya siapkan, Bapak mau mandi saya siapkan, Bapak mau setrika saya siapkan. Semua bisa kau siapkan. Satu yang tidak bisa, ngerti? Tapi sudah tua, umurnya sudah tua, tapi baterainya ndak pernah lobet. Itu laki-laki selama masih ada jenis kelaminnya pernah lobet itu. Dilarang nikah sama anaknya, akhirnya selalu nonton video porno. Dia pergi Kendari, makan obat kuat 3 biji supaya kuat. Pas makan obat kuat, overdosis, mati di atas perut. Mati kafir kau cilaka.